Masyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Kembali dan kembali Allah kumpulkan kita dalam satu amaliyah yang baik. Satu amaliyah yang digambarkan oleh baginda Nabi bagaikan raudhah min riyadil jannah. Satu amaliyah yang pernah satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamarnya menyamperi atau mendatangi daripada para sahabat-sahabatnya dengan mengatakan, madza tasnaun, apa yang kalian perbuat? Kemudian para sahabat yang sedang berkumpul di pelataran Masjidin Nabawi mengatakan, kami berkumpul bersama-sama berzikir kepada Allah. Kami bersama-sama mempelajari daripada ahkamus syar'iyyah, haram dan haram, halal dan haram. Kemudian sahabat bertanya lagi, ada apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, tadi ja'ani Jibril, bahwasannya malaikat Jibril datang kepadaku mengatakan, innallaha yubahi ala malaikati bi ummati sayyidina Muhammad. Tadi malaikat Jibril datang kepadaku dengan mengatakan, lihat umat Nabi Muhammad, mereka berkumpul bersama-sama menyebut namaku. Mereka berkumpul bersama-sama mempelajari daripada ahkam syariah yang aku turunkan. Maka dari itu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bertafaulan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, dan mudah-mudahan kita pun dibanggakan oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan tentu pada umatnya yang berpegang teguh pada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rangkaian Maulid Arba'in ini telah berjalan beberapa malam. Semakin kesini semakin ramai saja. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa yang kita lakukan ini Rasulullah memberikan pandangan khusus pada majlis-majlis seperti ini. Akan tetapi yang perlu dicamkan, yang perlu ditanamkan di dalam hati kita adalah niat yang baik untuk kita hadir di suatu majlis-majlis seperti ini. Al ulama mengatakan, wa'malu ala qadrin niyah, fa innal ajr yuthabu ala qadrin niyah. Jadi mengamalkan sesuatu itu harus sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah ini akan menumbuhkan hal-hal yang baik. Kalau niatnya bagus, insya Allah ini akan memberikan bekas di dalam tanwirul qulub kita. Terkadang kita lihat beberapa tahun ke belakang mungkin sudah dilakukan majlis-majlis seperti ini, Maulid Arba'in ataupun maulid-maulid yang lainnya ataupun majlis-majlis yang lainnya. Yang menjadi renungan, jangan sampai kita keluar daripada bulan Maulid ini kita tidak memetik sedikit pun hikmah daripada Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak para muballigh, berapa banyak para penceramah menyampaikan nasihat-nasihatnya, belum lagi syama'il, sifat-sifat baginda Nabi. Berapa banyak mereka yang menyuruh kita untuk baca salawat, berapa banyak yang menyuruh kita untuk mengerjakan sunnah. Akan tetapi sudahkah kita mengamalkannya? Toh kalau seandainya ini 40 hari loh, Maulid ini 40 hari, masa satu sifat Nabi pun tidak membekas di hati kita? Artinya perlu kita mengintrospeksi diri kita. Sekeras apakah diri kita? Sejauh apakah diri kita? Mungkin niatnya salah.
Mungkin saja hatinya mati. Macam-macam faktor. Dan itu perlu introspeksi diri. Karena orang yang mati hatinya, ya, ini kita sering, para guru katakan orang hatinya mati, hatinya keras, itu jauh dari Allah. Pengen tahu gak contoh daripada orang yang hatinya mati? Orang kalau sudah hatinya mati, itu ibadah nggak ngaruh. Ibadah nggak memberikan dampak. Ibarat lidah seseorang mati rasa. Orang yang hatinya mati sama seperti orang yang lidahnya mati rasa. Kita kalau udah lidah mati rasa, ente mau makan sate kambing, mau makan soto, udah nggak kerasa apa-apa. Betul tidak? Betul. Pernah lidahnya sakit? Mati rasa pernah? Biasanya kalau orang sakit demam gitu ya. Atau pas kemarin, pas corona kemarin yang kena covid, mati rasa. Itu sate udah gak ada rasanya. Gak enak makan sate. Yang ngudut aja udah gak enak lagi. Yang rokok lagi gak enak. Gak ada rasa. Kenapa? Lidahnya mati. Demikian juga orang hatinya mati. Persis sama seperti itu. Kita tahu Allah berfirman dalam Al-Quran, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan, tapi masih banyak orang yang sholat bermaksiat kepada Allah. Berapa banyak orang yang mendirikan sholat tapi dia masih bermaksiat kepada Allah. STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Banyak. Kenapa? Karena sholatnya tidak memberikan dampak. Ibadahnya tidak memberikan hasil. Cuma numpang lewat doang. Ngaji ya ngaji, majelis ya majelis. Hadir maulid 40 hari. Tetapi kalau seandainya satu sifat Nabi saja. Atau satu sunnah Nabi aja yang tidak bisa kita petik. Artinya perlu kita introspeksi hati kita. Cek keras atau salah niat dan lain sebagainya. Maka dari itu kembali kita hadir di tempat-tempat seperti ini. Karena niat ini menentukan segalanya. Niat ini tarkul adah wal ibadah. Niat ini yang membedakan yang mana adat kebiasaan, yang mana ibadah. Contohnya apa? Mungkin yang hadir pada malam hari ini duduk di masjid. Tetapi mungkin sebagian niat iktikaf. Mungkin sebagian lain gak niat iktikaf. Ana wallahu alam, ana bukan wali, gak bisa lihat hati ente. Ya. Tapi kalau yang gak niat iktikaf, pulang dari sini cuma dapat ilmu. Tapi gak dapat pahala duduk di masjid. Cuma niat doang. Datang bareng, duduk bareng, pulang bareng, makan bareng. Yang satu dapat pahala itikaf, yang satu enggak. Gara-gara apa? Niat. Maka pentingnya niat dalam satu amaliyah. Pentingnya niat dalam satu ibadah. Kam min a'malin, kata Nabi, yatasawwaru bi a'malil dunya, fayakunu min a'malil akhirah bil husnin niyah. Berapa banyak kata Nabi satu amaliyah yang bentuknya kayak amal dunia. Makan, mubah. Tidur, mubah. Ente mau tidur mau kagak terserah, asal tahan. Ente nggak makan asal tahan terserah. Tetapi kalau kita niat di dalam tidur, ya Allah, aku niat tidur supaya nanti bangunnya menjadi segar, kuat di dalam ibadah. Ya Allah, aku niat makan untuk menegakkan tulang punggungku. Maka fi kulli laqmatin, setiap kunyahan akan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ini menentukan. Bahkan kebalikannya, kata Nabi, kam min a'malin yatasawwaru bi a'malil akhirah fayakunu min a'malid dunya bisu'in niyah. Berapa banyak daripada amalan-amalan yang bentuknya kayak amalan akhirat. Sedekah, sholat, ini amalan akhirat. Tapi Allah jadikan amal dunia. Kenapa? Karena niatnya jelek. Sedekah bikin konten, selfie. Biar dibilang orang baik. Nih sedekahnya cuma 50.000 lagi. Seabrek-abrek seantara dunia ketahui semua. Sholat, Masya Allah, ada calon mertua.
Oh, hampir miring-miring. Allah. Ada calon mertua. Yang gini dapat pahala nggak? Kata Allah, orang seperti ini nanti di akhirat kalau dia nuntut pahala, tuh minta kata Allah sama mertua ente. Calon mertua ente. Karena niat ini menentukan segalanya. Maka dari itu perbaiki niat untuk hadir-hadir ke setiap majlis-majlis yang baik. Ya, supaya apa? Kita bisa memetik hikmahnya. Tidaklah kita melewati majlis-majlis tersebut kecuali kita mendapatkan hadiah. Karena ilmu ini bukan kita belajar, tapi Allah yang memberikan. Orang bisa beramal soleh, bukan kita yang sanggup, tetapi taufik dari Allah, kekuatan dari Allah. Makanya kalau masang niat yang baik, insya Allah setiap pulang dari majlis seperti ini ada aja yang nyangkut. Daripada sunnah-sunnah baginda Nabi, daripada adab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sayang kalau keluar daripada bulan Maulid ini ya cuma dapat makan doang kebuli. Ya biasanya kan kalau ini kan ada yang kebuli cuma dapat kebuli doang. Ya berkah sih berkah, tetapi semestinya banyak kita dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Anda mohon maaf. Jadi kemarin di Handil, Masya Allah ya, sama Habib Hadi juga. Jadi agak meriang badannya, Beb. Doain Beb, biar sehat. Makanya gak boleh jerit dikit langsung mau batuk dia. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Maulid ini adalah momentum untuk kita mengetahui sejarah kisah Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Apa-apa yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW daripada akhlaknya, daripada adabnya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bohong kalau orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kalau memang dia kenal semakin sama baginda Nabi, pasti dia akan kecintaannya akan meningkat. Semakin kenal kita kepada baginda Nabi, maka semakin kita akan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhir zaman ini orang ngaku-ngaku cinta ini banyak. Karena cintanya cuma di mulut doang. Cintanya manis di bibir. Kan modelnya itu banyak ya. Cintanya manis di bibir. Cuma ngomong doang, apalagi ibu-ibu sama suami istri. Kadang-kadang kau adalah cintaku sehidup semati. Kau adalah cintaku sehidup. Pas istrinya meninggal disuruh nemenin dalam kubur gak mau. Katanya cinta. Ada yang mau nemenin? Atau kembali aja. Si istri suaminya meninggal, Masya Allah sampai nangis-nangis. Aku gak bisa hidup tanpamu ya Allah. Habis idah nikah lagi dia. Kan modelnya begitu ya. Kan berat. Cinta itu harus diekspresikan. Cinta itu harus ada aksinya. Harus ditampakkan. Fa innal muhibba liman yuhibbul muti'u. Kata seorang penyair, sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dicintai itu pasti nurut, pasti ngikut. Bohong kalau ada ngaku cinta Nabi, gak ngikutin daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya mengatakan, kalau ada orang ngaku cinta kepada sorga, suka kepengen masuk sorga, manidda'a hubbal jannah walam ya'mal bitta'ah fahuwa kadzdzab. Kalau ada orang ngaku pengen masuk sorga, cinta terhadap sorga, tapi nggak taat sama Allah, nggak mau sholat, nggak mau bayar zakat, nggak mau puasa, kadzdzab. Bohong nih orang, tukang tipu yang modelnya cintanya manis di bibir. Ini model-modelnya playboy ya. Sana ngomong cinta, sini ngomong cinta, sini ngomong cinta. Luar biasa ya. Ngomong pengen masuk surga, sholat mah kagak. Udah itu pengen masuk surganya dekat Nabi lagi.
pala lu peang. Emang surga ini punya bapak lu apa? Ya nggak sholat, sadar dirilah. Nggak puasa, sadar ngaca. Pengen masuk surga deket sama Nabi, nanti dulu. Ntar dulu, ada hitung-hitungannya. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah itu sholat. Nanti dulu, pengen masuk surga nggak taat sama Allah. Makanya cepet-cepet deh, cepet-cepet taubat. Kalau seandainya ada keluarga kita, tetangga kita, kasih tahu, ajak mereka sholat, ajak mereka sholat. Kalau memang dia pengen masuk surga, kalau nggak pengen ya udah diamin aja. Pengen nggak masuk surga? Nggak kepengen. Ya udah nggak usah diajak sholat, udah nggak kepengen. Ngapain diajak-ajak? Ya. Kedua, kata Imam Ghazali, manidda'a hubban Nabi. Kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi, tapi dia tidak cinta kepada ulama wal fuqara, fahuwa kadzdzab. Kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi, dia nggak cinta sama ulama. Dia nggak cinta sama ulama. Padahal ulama ini warasatul anbiya. Ulama ini penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ngaku Islam, cinta sama Allah, cinta sama Nabi, nggak cinta kepada ulama, pendusta itu orang. Pendusta, pembohong. Karena ulama lah pewaris para nabi. Kita kenal sama nabi melalui wasilah para ulama. Karena di akhir zaman ini banyak orang mau jauh daripada ulama. Udah nggak mau dengar para ulama, nggak mau duduk sama ulama. Ini syukur alhamdulillah Balikpapan ini masya Allah antusiasnya. Mereka dengar dengan para habaib, para ulama, para sepuh-sepuh. Masya Allah. Ini satu anugerah yang luar biasa. Kenapa? Nanti kata Nabi di akhir zaman orang mulai lari daripada ulama. Kalau udah orang lari daripada ulama, kata Nabi, Allah akan angkat keberkahan daripada rezekinya. Allah angkat keberkahan rezekinya. Nyari duit dari pagi sampai malam, capek-capek. Tapi apa? Rezekinya justru menjauhkan dia dari Allah. Allah angkat keberkahan. Rezekinya dibelanjakan kepada tempat-tempat yang haram. Bahkan wa'iyadzubillah kadang-kadang itu rezeki diberikan kepada anak-anaknya jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'iyadzubillah. Lihat orang-orang dulu. Terkadang orang-orang dulu itu dekat nyari duitnya dari pagi sampai zuhur. Salaf-salaf kita nyari duit dari pagi sampai zuhur. Habis zuhur istirahat, asar pergi majelis, baca roti, baca zikir, ngumpul, segala macam apa. Banyak keberkahan-keberkahan. Kadang-kadang lahir dari mereka siapa? Anak-anak yang soleh dan soleha. Terkadang lahir dari mereka para ajengan-ajengan, para mudirul ma'had yang punya pondok. Kita lihat napak tilasnya, terkadang bapaknya cuma pedagang biasa, kadang-kadang petani. Tetapi Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi rezekinya sehingga mendapatkan keturunan orang-orang yang soleh. Kira-kira nih, Anda tanya, kalau anaknya soleh, bapaknya bakal kecipratan nggak? Bakal kecipratan nggak? Pasti. Pasti itu sudah pengaruh. Bahkan satu hadis dikatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan daripada apa yang Quran, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Ini anaknya yang baca, mengamalkan apa dalam Al-Quran, orang-orang soleh, bapaknya dipakaiin mahkota. Bahkan diriwayatkan Rasulullah sendiri yang akan menyematkan daripada mahkota tersebut. Ini luar biasa. Makanya jangan jauh-jauh daripada ulama, datang sowan ke ulama. Minimal 3 hari kita duduk sama ulama, minta nasihat, minimal duduk, lihat senyuman mereka. An-nadratu ilal alim afdalu min ibadatis sana. Memandang mereka saja, memandang para ulama-ulama yang soleh, yang istiqomah, itu lebih baik daripada kita ibadah selama 1 tahun. Tuh bayangin, apalagi kita ngambil nasihat dari mereka. Subhanallah. Ini para ulama, jangan jauhi daripada mereka. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, manidda'a hubban nabi
wala yuhibbul ulama wal fuqara fahuwa kadzdzab. Kalau lupa sama orang-orang miskin, itu bukan cinta sama Nabi. Nabi ini paling suka kumpulnya sama orang-orang miskin. Nabi ini gaul, sama orang kaya gaul, sama orang miskin gaul. Tapi Nabi lebih suka ngumpul sama orang miskin. Kalau orang miskin ngundang, wah Nabi cepet. Idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatam muajjala. Kalau Nabi yang ngundang orang miskin, cepet Nabi buru-buru, ditinggal urusannya dikejar. Kalau kita kan kebalik. Kalau orang tajir ngundang, waduh cepet deh, ditinggal semua urusan, datang dulu. Ini ada apa nih? Kalau orang miskin, ntar dulu, ntar sok deh, ntar dikit lagi, ntar sore. Ada aja alasannya. Kenapa? Kita gak ngikutin Nabi. Nabi itu sangat suka orang miskin. Demen ngumpul sama orang miskin. Makanya ada satu doa dari Nabi. Kalau ente mau ngamalin, nanti pulang dari sini Habib kasih ijazah. Ada satu doa dari Nabi. Kalau ente mau pulang dari sini, Habib kasih ijazah. Kalau Habib belum sanggup untuk ngamalinnya. Apa doa Nabi? Ini doa dari Nabi. Allahumma ja'alna miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Nah, kalau ada yang mau ijazah nanti datang ke Habib. Habib kasih ijazah, itu doa. Ya, kalau mau. Kalau Habib nggak mau, belum sanggup. Ya, belum sanggup. Masya Allah. Ya. Nabi ini Allah perhatian banget sama orang-orang miskin. Belum lagi sama orang anak yatim, sama janda-janda. Nabi ini Abu Syafiq wal Armalah. Nabi ini abahnya anak-anak yatim dan juga Abul Yatim wal Armalah, orang-orang janda-janda. Jangan mikir janda muda, janda tua. Yang bangkotan, yang penyot, yang butuh ditolong. Kenapa Nabi mengatakan ana wakafilul yatim hadain kahadain, kata Nabi. Saya ini sama orang yang ngurusin anak yatim kayak gini nanti di akhirat, di surga. Dekat sama Nabi. Kalau pengen dekat sama Nabi, jaga itu, perhatikan anak-anak yatim. Anak-anak yatim diusap kepalanya, Masya Allah. Kenapa? Karena mengusap anak yatim pun dapat berkahnya. Masya Allah. Jangan emaknya yang diusap. Jangan kepala emaknya. Kalau anak yatim pasti kan janda emaknya. Jangan ribut itu. Armalah juga, Masya Allah. Diperhatikan. Orang yang ngurusin janda sama ngurusin anak yatim, itu pahalanya kayak orang jihad fisabilillah. Jadi kalau nggak sempat perang fisabilillah, ya udah, itu cari janda pulang ini, cari anak yatim, itu diurusin. Ingat ya, tapi yang tua-tua disantunin, yang muda-muda disantunin juga sama. Habib Abu Bakar ngeliat terus nih. Ini kalau bab janda noleh terus ke atas nih. Antara dua nih. Habis noleh ke atas, noleh ke sana nih. Jangan-jangan ikut juga. Nah, alhamdulillah. Ya maksudnya ditolong, diperhatikan. Nabi itu sangat memperhatikan daripada umat-umat muslim semuanya. Semuanya diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga. Nah, ini ada cerita. Ada cerita. Ini fadilah daripada ngurusin anak yatim dan janda. Ini cerita baru. Ini cerita terjadi di negeri Maroko. Ini bukan cerita zaman dulu, bukan. Cerita baru-baru. Jadi di Maroko itu ada satu orang da'i ilallah, ada orang soleh, itu malam pernah dimimpi didatangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika datang Nabi ngomong, ya fulan, ente cari fulan bin fulan sampai 3 kali. Absyirhu annahu min ahlil jannah. Kasih tahu bahwasanya dia ahli surga. Bangun orang soleh tadi. Akhirnya dia tidur lagi. Malam besoknya mimpi lagi yang sama. Nabi datang sama dia, mengatakan, ya fulan, ente cari fulan bin fulan di kota Mekah, fulan bin fulan, kasih kabar dia bahwasanya dia ahli surga. Sampai 3 kali. 3 hari berturut
turun. Dia bangun kaget, wah ini bukan sembarang. Mesti dia cari, ini amanat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia kumpulkan uang, dia berangkat umroh. Ya, dari Maroko dia berangkat umroh. Sambil umroh, selesai umroh, dia tanya sama orang-orang sana, sama dai-dai sana, sama orang-orang sepuh sana, kenal gak Fulan bin Fulan bin Fulan? Pada gak kenal semua. Akhirnya ini orang soleh tadi membayangkan ini ulama besar. Dia bayang pikirnya begitu. Sampai dia keluar Mekah, keluar Masjidil Haram, di depan dia nanya, kenal gak sama Fulan bin Fulan bin Fulan? Fulan ngapain itu nyari dia? Ada di sana, di ujung, di sudut kota Mekah. Ada Fulan bin Fulan bin Fulan. Ya orang-orang biasa katanya. Ngapain nanti? Pokoknya anak ada perlu. Ada yang mau disampaikan. Ya sudah anterin. Dianterin ke sana. Begitu datang ke rumahnya. Keluar dari rumahnya. Subhanallah. Ini orang gak diharap. Beda sama diharapkan oleh ulama tadi. Beda. Pakaiannya biasa. Dia berharap itu yang keluar orang yang wajahnya. Yatanawar. Bercahaya wajah, jenggotnya panjang, pakai imamah, pakai sarung, pakai gamis. Enggak, orang pakai gamis lusuh, enggak pakai jenggot, mukanya kotor dan lain sebagainya. Kaget. Ente ini benar enggak? Fulan bin Fulan bin Fulan. Ya benar. Dia juga kaget. Ngapain itu cari anak? Yang nyari ulama nih, pakai imamah gede. Kenapa? Enggak, katanya benar enggak ente? Sekali lagi, Fulan bin Fulan bin Fulan, benar. Kenapa? Saya mau menyampaikan amanat dari Rasulullah. Cerita yang saya mimpi bahwasanya Rasulullah minta kabarkan kepadamu bahwasanya kamu adalah ahli surga. Kaget pegang kepala dia. Ya Allah, surga dari mana nih katanya. Bingung dia. Yang benar, ini bohong katanya. Ngapain saya ini ahli surga? Siapa saya ini katanya? Saya ini orang paling jelek di kampung ini. Korban katanya. Saya ini sholat aja telat-telat katanya. Mekah itu dekat, Ka'bah itu dekat, tapi saya jarang pergi ke Ka'bah. Gimana saya bisa jadi ahli surga? Wallahi katanya, kata si ulama tadi, ini mimpi dari Rasulullah SAW. Coba kau pikir, ada amal apa yang kau telah kau kerjakan? Dipikir, mikir. Mungkin saya teringat satu amal katanya. Tetangga saya, ada teman saya, tetangga juga, itu suaminya meninggal. Dia punya anak, dia punya istri. Semenjak itu sampai sekarang katanya gaji saya, upah saya, ini pekerja, bukan ulama, pekerja. Upah saya bagi dua. Upah saya bagi dua. Satu untuk saya, keperluan saya, separuhnya saya berikan kepada mereka. Dan itu berlaku sampai sekarang. Akhirnya, ya kata ulama tadi, hayya bina ila Makkah, hayya bina ila Ka'bah. Disuruh ke Masjidil Haram sama ulama tadi. Dia sambil nangis, dia orang kaget. Masa hal kecil itu, hal cuma kecil bagi gaji separuh kok bisa sampai ahli syurga. Akhirnya dibawa ke Ka'bah, disuruh ke Ka'bah umroh, sholat di Ka'bah sama ulama tadi. Ya sudah, dia ganti baju, dia ikut ke Ka'bah. Begitu masuk ke Masjidil Haram, dia nangis senangis-nangisnya. Dia nangis kebayang. Dia dapat mimpi bahwasanya min ahlil jannah. Senangis-nangisnya akhirnya dikumandangkan qomat. Setelah azan qomat, dia sholat. Yang ulama tadi sebelahnya juga. Begitu takbiratul ihram, dia nangis semakin kuat. Yang ulama sebelahnya tadi nangis juga karena dia nangis tadi. Kita kan kadang-kadang orang nangis ikut nangis. Jadi bisa babil bukaihi. Karena nangis juga, dia orang nangis sekuat-kuatnya sampai 4 rakaat. Di rakaat terakhir ketika sujud, Allah cabut nyawa orang ini. Subhanallah. Allah cabut nyawanya, nggak bangun lagi. Mati sujud di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Subhanallah, gara-gara memperhatikan anak yatim dan juga janda-janda. Ini yang dilakukan oleh Allah. Amal basit, amal yang kecil. Innallaha azim. Allah karim. Amal ini kecil kelihatannya, tetapi di sisi Allah besar. Di sisi Allah besar. Ini luar biasanya. Kemudian jadi jangan lupa perhatikan daripada tetangga-tetangga kita. Kita ini bersyukur ma'asyiral hadirin. Allah beri lebih kita rezeki. Kita makan masih bisa milih. Kita masih bisa milih lauk.
besok makan tempe, besok makan ikan, besok makan udang, besok makan ayam. Terkadang tetangga-tetangga kita yang kurang beruntung, mereka terkadang nggak seberuntung kita. Makanya banyak-banyak bersyukur dan perhatikan mereka. Insya Allah, Allah pun akan memperhatikan daripada urusan-urusan kita. Nah, terakhir, ma'asyiral hadirin, yang perlu diperhatikan di akhir zaman ini apa? 3 hal yang jangan tinggalkan di akhir zaman ini. Yang pertama, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak beristighfar. Karena ada maksiat merajalela. Kemana-mana, keluar rumah, di dalam rumah, semua ada maksiat. Nabi saja yang maksum tidak kurang daripada 70 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita aula, kita lebih layak, lebih harus untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak-banyak sedekah. Karena ini bisa meredam daripada murkanya Allah. Ini juga bisa menyembuhkan daripada penyakit-penyakit kita. Dan juga bisa membuka pintu-pintu rezeki dengan kita bersedekah. Yang ketiga, banyak-banyak baca solawat di akhir zaman ini. Karena solawat inilah satu amaliyah yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan solawat mudah-mudahan semua apa yang kita hajatkan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir sebelum saya tutup, kita baca solawat rame-rame. Kita baca solawat, pengennya solawat badar, cuma aneh lagi batuk. Jadi kita baca solawat busro aja. Ya, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita, habaib-habaib kita, sepuh-sepuh kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah angkat segala penyakitnya, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah mudahkan segala rezekinya, Allah berikan mereka keistiqomahan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kecintaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya, ibu-ibu yang di bawah, yang di atas, yang di belakang, di atas genteng, semuanya kita baca solawat busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa alimina من يومنا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب. اجي حاجتنا حوائج الدنيا والآخرة بجاه خير البرية بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. وطالبتنا بيومنا أنا إلى يوم الآخرة. sekali lagi, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا يومنا إلى يوم الآخرة. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.